Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Hari ini kita masih belajar materi trigonometri. Setelah 2 minggu lalu kita belajar ukuran sudut dan perbandingan trigonometri dan juga perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Hari ini kita belajar koordinat kutub dan koordinat kartesius. Penggunaan trigonometri pada koordinat kartesius. Pada materi sebelumnya, perbandingan sudut di berbagai kuadran menggunakan koordinat kartesius. Nah, selain menggunakan koordinat kartesius, kita juga bisa menggunakan koordinat kutub. Setiap titik pada koordinat kartesius dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan absis ordinat, yaitu koordinat kartesius P, buka kurung X, Y. Selain dalam koordinat kartesius P, X, Y, titik P dapat dinyatakan dalam koordinat kutub, yaitu titik P, R, alfa. Konversi koordinat kutub ke koordinat kartesius. Koordinat kutub P, R, alfa dikonversi ke koordinat kartesius titik P, X, Y menggunakan hubungan berikut. Cos alfa sama dengan X per R. Jadi X sama dengan R cos alfa. Nah, sin alfa sama dengan Y per R. Sehingga Y sama dengan R sin alfa. Koordinat kartesius titik P, R cos alfa, R sin alfa. Koordinat kutub yaitu P, R alfa, R, alfa menjadi koordinat kartesius P, R cos alfa, R sin alfa. Jadi, pada koordinat kutub ini yang diketahui itu adalah R dan sudutnya. Nah, kita mau mengkonversi atau mengubahnya ke koordinat kartesius yaitu X, Y. Nah, jadi untuk mencari titik X dan Y untuk X menggunakan cos nilai R cos alfa, dan untuk mencari Y kita menggunakan R sin alfa. Jadi sehingga kita bertemu X, Y. Seperti itu. Selanjutnya konversi koordinat kartesius ke koordinat kutub. Koordinat kartesius titik P, X, Y dikonversi ke koordinat kutub P, R, alfa di titik menggunakan hubungan berikut. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tan alfa sama dengan Y per X. Jadi alfa sama dengan arkes tan Y per X. Koordinat kutub titik P, R, alfa. Nah, koordinat kartesius P, X, Y. Koordinat kutub P, R, alfa. Nah, ini kebalikan dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Nah, sekarang yang diketahui itu adalah koordinat kartesius yaitu berupa X, Y. Akan kita konversi atau kita ganti menjadi R, alfa. Nah, untuk mencari R-nya, kita menggunakan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan untuk mencari alfa, kita melihat dari nilai tan alfa. Nah, kita akan bertemu dengan alfanya yaitu arkes tan Y per X. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nyatakan koordinat kutub berikut ke dalam koordinat kartesius. Yang titik A 8,60 derajat. Berarti ini kita dari koordinat kutub kita berubah ke koordinat kartesius. Rumusnya tadi X sama dengan R cos alfa. Nah, kita nyari titik X-nya dulu. R-nya di sini adalah 8.
Sebentar. Sama dengan R di sini, ini R, alfa. Berarti R-nya di sini 8, cos alfanya adalah 60 derajat. Nah, kita harus tahu nilai cos 60 derajat. Berapa? 8 dikali cos 60 derajat itu setengah. Nah, berarti sama dengan dibagi 2, 4. Ini baru titik X-nya. Sekarang titik Y. Sama dengan R sin alfa. 8 sin alfanya 60 derajat. 8 sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti 8 dikali setengah akar 3. 8 dibagi 2, 4. Jadinya 4 akar 3. Nilai Y-nya adalah 4 akar 3. Berarti koordinat kartesius A 8,60 derajat adalah jadi koordinat kartesiusnya adalah 4,4 akar 3. Selanjutnya yang B, 12. Titik B 12,240 derajat. Sama rumusnya X sama dengan R cos alfa. Ini R, ini alfa. R-nya 12 cos 240 derajat. Sama dengan cos 240 derajat sama kayak cos 180 derajat ditambah 60 derajat. Jadinya 12 dikali cos 60 derajat. Nah, lihat cos 240 derajat itu adanya di kuadran 2. Kuadran 3. Kuadran 3 itu yang positif adalah nilai tangen. Berarti di sini cosnya bernilai negatif. Jadi 12 dikali min cos 60 setengah. Kita dicoret, jadinya X sama dengan min 6. Diperhatikan juga ya kuadrannya. Nah, sekarang Y. Y sama dengan R sin alfa. 12 dikali sin 240 derajat. 12 dikali sin 180 derajat ditambah 60 derajat. Nah, sin di kuadran 3 bernilai negatif juga. Yang positif di kuadran 3 adalah nilai tangen. Jadi sini 12 min sin 60 derajat. 12 dikali min setengah akar 3. Jadi jawabannya Y sama dengan min 6 akar 3. Jadi koordinat kartesiusnya adalah koordinat kartesiusnya adalah B min 6,
min 6 akar 3. Nah, ini tadi titiknya belum. Nah, ini untuk koordinat kutub menjadi koordinat kartesius. Selanjutnya, koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub. Yang A titik P 1, akar 3. Nah, ini berarti X, Y. Kita akan mengubah menjadi R, alfa. Karena kita nyari R-nya terlebih dahulu. Rumus R tadi akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Akar X kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah Y-nya akar 3 kuadrat. Akar 1 kuadrat itu 1 ditambah akar 3 dikuadratkan. Berarti akarnya hilang ya. Jadi sisa 3. Berarti akar dari 1 tambah 3, 4. Sama dengan R-nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita mencari nilai alfa. Tan alfa sama dengan Y per X. Di Y per X-nya di sini Y-nya sama dengan akar 3 per 1. Jadi tan alfa sama dengan akar 3. Nah, kita mencari nilai arkes tangen. Alfa berarti alfa sama dengan arkes tangen alfa Y per X. Jadi arkes tangen dari akar 3. Maksudnya arkes tangen apa? Nilai tangen sudut tangen yang bernilai akar 3. Yaitu sudut 60 derajat. Nah, jadi koordinat kutubnya adalah kutub adalah P titik R. R-nya 2,60 derajat. Ingat ya, jadi arkes tangan itu nilai tan yang bernilai sudut tan yang bernilai akar 3 adalah 60. Nah, selanjutnya yang B, titik Q sama dengan min 2 akar 2, 2 akar 2. Ini X, Y. Ini nyari R terlebih dahulu. Berarti R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sama dengan akar min 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan akar dari min 2 dikuadratkan 4. Akar 2 dikuadratkan 2 berarti 4 dikali 2 yaitu 8. Ditambah 2 dikuadratkan 4. Akar 2 dikuadratkan 2, berarti 4 kali 2, 8. Jadi akar 8 ditambah 8, akar 16. Akar 16 yaitu 4. Jadi R-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita mencari nilai alfa. Tan alfa sama dengan Y per X sama dengan 2 akar 2 per min 2 akar 2 sama dengan 1. Nah, kita perhatikan Y per X-nya. Di sini Y-nya nilainya positif, X-nya negatif. Biar ingat kita gambar kuadrannya. Ini X, ini Y. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nilai Y positif dan X-nya negatif berada di kuadran Y-nya positif, X-nya negatif, berarti adanya di kuadran 2. Alfa sama dengan arkes tan alfa Y per X. Arkes tan alfa, arkes tan 1
Nah, berdasarkan kuadran, berarti kan dia ada di kuadran 2. Nilai tan sudut yang bernilai tan 1 adalah 45 karena dia ada di kuadran 2, berarti menggunakan sudut relasi 180 ditambah 180 dikurang 45. Berarti alfanya sama dengan 135 derajat. Ini paham yang sudut? Jadi kalian harus perhatikan ada di kuadran mana, y-nya positif, x-nya negatif, berarti ada di kuadran 2. Tan yang bernilai 1 adalah 45. Nah, tapi karena dia ada di kuadran 2, kita harus cari sudut relasi dari 45, yaitu di kuadran 2, 135. Kalau di kuadran 3, berarti sudut relasi dari 45 yaitu 225. Nah, seperti itu. Nah, jadi koordinat kutubnya adalah koordinat kutub titik Q adalah 4,135 derajat. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya kalian mengerjakan latihan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanya ke Ibu melalui Google Classroom atau WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.